Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta Selatan, Jalan Kemang Utara nomor 9. Nah, jikalau Anda mempunyai berbagai macam pertanyaan, silakan jangan ragu-ragu untuk menghubungi akan pelayanan hotline kami 794-3829 794-3829. Dan jikalau Anda sudah beberapa kali mengikuti akan sesi-sesi daripada apa yang kami sampaikan, Anda tahu bahwa kami masih membicarakan akan topik yang sebetulnya ini kita tidak asing, semuanya tahu, yaitu mengenai dosa dan pengampunan. Tanpa pengampunan, dosa ini seringkali menghambat, memacetkan, bahkan seringkali menenggelamkan. Berbahaya sekali dosa itu. Karena memang untuk dosa itulah Kristus datang dan mati di atas kayu salib. Jadi sebetulnya kalau hidup itu mau kita fokuskan sungguh-sungguh, itu hidup yang kita miliki sekarang. Seharusnya fokusnya adalah hidup yang diwarnai, yang dibangun di atas berbagai kemenangan atas dosa. Jadi kalau hidup kita ini bukan hidup kemenangan atas dosa, hidup kita sebetulnya bukan kehidupan Kristiani. Bukan hidup sesuai dengan apa yang menjadi desainnya Tuhan. Oleh kan desainnya Tuhan tentu saja bukan hanya menyelamatkan kita, tapi supaya kita menjadi demonstrasi daripada kemenangan salib Kristus yang sudah berlaku di dalam hidup kita. Berarti hidup kita adalah kumpulan daripada kemenangan atas dosa. Berarti dosa dan pengampunan itu terjadi di dalam hidup kita. Saya pernah katakan dan berulang kali saya katakan, manusia semuanya punya kelemahan. Dan kelemahan-kelemahan itu seringkali menjadi sarana kehadiran dosa. Jadi kelemahan dengan dosa tidak sama. Kelemahan menjadi sarana kehadiran dosa. Makanya kita perlu waspadai. Jangan sampai kelemahan menjadi kehadiran dosa. Dan kita kali ini akan berbicara dengan sekitar topik tokoh Alkitab yang kita kenal semua, yaitu Petrus, murid Yesus. Nah, tokoh yang satu ini unik oleh karena Alkitab menunjukkan satu pihak sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang kadang-kadang mendemonstrasikan iman yang dianugerahkan Tuhan itu dengan sangat hebat dan indah sekali. Seperti misalnya dalam Lukas pasal yang ke-5 disebutkan bahwa dia pada suatu hari, ya kan, pada saat dia itu sedang menjala ikan dan tidak dapat apa-apa itu. Lalu Yesus mengatakan di pinggir danau itu, Petrus, ayo kembali lagi ke tempat yang dalam itu, tebarkan di sebelah kananmu. Petrus mengatakan, Tuhan, sepanjang malam aku menjala tidak dapat apa-apa. Tapi dia mengatakan, tapi oleh karena Engkau yang suruh, ya sudah aku turuti. Dia mendapatkan ikan di luar dugaan. Dan dia mengatakan kalimat yang indah sekali. Tuhan, tinggalkan aku. Aku orang berdosa. Aku tidak pantas jadi muridmu. Jadi dia tahu sekali ini. Tapi Petrus yang satu ini ternyata punya berbagai kelemahan. Jadi kelemahan itu yang pertama, itu sangat percaya sekali insting yang muncul dari dalam dirinya. Insting itu dorongan, perasaan yang muncul. Sehingga pada saat dia dalam Matius pasal 16, ketika Yesus cerita bahwa dia itu akan ditangkap dan dianiaya, diadili dan disalib, dia instingnya itu langsung ingin membela Tuhan. Langsung dia menyeret Tuhan ke pinggir dan mengatakan, Tuhan jangan sekali-kali terjadi itu. Dengan kata lain, instingnya itu insting ingin ngebelain Tuhan. Tetapi dia itu tidak sadar. Ngebelain Tuhan dengan maksud baik pun bisa menjadi dosa yang dipakai iblis. Luar biasa ya. Jadi saudara, kita perlu waspada dengan sungguh. Banyak orang itu menjadi Gestapo-nya God.
mengangkat dirinya membela Tuhan seperti Al-Qaeda. Tuhan tidak perlu yang begitu. Tuhan tidak boleh ada yang begitu. Oleh karena Tuhan tidak menginginkan pembela-pembela Tuhan. Tuhan itu tidak mengangkat kita menjadi pembela seperti itu. Tuhan ingin kita itu menjadi pembela kebenarannya. Dalam wujud menghadirkan kebenaran imannya. Makanya ketika Petrus melakukan itu, Yesus kemudian mengatakan, kamu iblis. Iblis. Enyala. Oleh karena apa? Kamu berpikir dengan pikiran manusia. Nah, ini kelemahan dari Petrus. Seringkali begitu. Nah, sekarang tergantung sekali instingnya, tergantung perasaannya. Makanya pada saat dia itu mengkhianati Tuhan sampai 3 kali, itu yang menarik sekali Lukas pasal 22 itu mencatat hal di mana setelah dia mengkhianati yang pertama, kemudian yang kedua, disebutkan ada jeda waktu 1 jam. Berarti seharusnya kalau dia itu pakai waktu itu untuk mengevaluasi, dia menangis sudah, dia bertobat sudah. Karena dia sudah mengkhianati Tuhan 2 kali. Mengatakan bersumpah tidak kenal Tuhan. Tetapi dalam Lukas 22, setelah jeda 1 jam, ada lagi orang yang menanya dia. Dan dia seorang hamba. Kamu pasti muridnya Yesus. Dan kali ini, instingnya lagi yang muncul. Ingin sekali ngapain? Ya, dorongannya muncul sekarang berbuat hal yang tidak baik. Dia bukan cuma bersumpah. Dia sampai mengutuki. Bayangin. Jadi kita menghadapi akan realita bahwa hidup ini punya kelemahan-kelemahan tertentu. Dan kelemahan yang kadang-kadang kita tidak sadari. Itu seringkali menjadi menjadi sarana kehadiran dosa. Kadang-kadang itu insting itu bergeraknya itu ke arah yang positif. Sama seperti Petrus mau ngebelain Tuhan. Kadang-kadang memang mau ke negatif. Yaitu ingin untuk menyelamatkan diri dengan segala macam risiko. Yaitu menyangkali gurunya. Nah, kita mesti hati-hati ini. Jadi di dalam diri Petrus, itu insting itu menjadi kuat sekali. Dan kita perlu waspada. Jadi mari kita dengarkan apa yang Ibu Esther mau katakan. Iya Pak, sebetulnya apakah apa yang dilakukan oleh Petrus ini sebetulnya apa bukan bahwa dia itu pada saat dia mengkhianati, itu juga dia cuma mau ini aja sebetulnya, tidak mau ikut campur gitu loh, tidak mau ikut menderita begitu, tidak mau tidak Tapi mau. sebetulnya kan dia ngikutin Yesus sampai ke tempat Roma di mana Yesus dianiaya saat itu. Betul, tapi kan yang dia tidak mau, maksudnya itu ketika para hamba ini tanya, lu kan kamu pengikut dan sebagainya itu, kenapa kok dia itu menyangkali? Menurut saya, apakah bukan dia itu ya mau mendapatkan amannya saja gitu loh? Enggak, aku bukan muridnya Yesus. Bahkan dia juga berani bersumpah misalnya. Tapi sambil mengutuki. Betul, itu karena apakah bukan karena dia itu cuma menuruti apa yang ada di dalam hatinya. Kalau bisa ya dia jangan sampai ikut gitu loh. Jangan sampai ikut dibunuh, jangan sampai ikut disalib misalnya. Jangan sampai ikut diadili. Hanya itu saja. Jadi kalau dia bisa aman ya itu kan sudah cukup gitu loh. Tapi kan dia tidak sadar bahwa aduh ini tuh aku sudah mengkhianati loh. Kan orang kadang-kadang kan kesadaran itu juga tidak muncul cepat begitu loh Pak. Apa seperti itu toh? Sebetulnya kalau kita mau objektif ya segala macam kemungkinan bisa ada. Tetapi kalau sampai itu dicatat di dalam Alkitab, kita perlu waspada sebetulnya. Bahwa sebetulnya Alkitab ingin sekali sebagai firman Tuhan mengingatkan kepada kita betapa seriusnya kelemahan-kelemahan dari diri manusia yang nantinya bisa dipakai sampai menjadi dosa yang grievous. Nah itu, dosa yang menyedihkan sekali, dosa yang dahsyat sekali. Nah kita harus waspada itu. Seolah-olah kehidupan kita kalau tidak sedang teruji, kita tuh punya kelemahan-kelemahan yang oke aja. Seperti tadi, saya cuma mau membela diri.
Saya punya kelemahan tidak mau dianiaya oleh karena jadi orang Kristen. Ya 99% orang bisa understand, bisa mengerti. Siapa sih yang mau dianiaya? Siapa yang merasa kuat kalau dianiaya? Apalagi dipaku, disalib dan sebagainya. Tentu saja perasaan kita mengatakan no, saya tidak siap. Nah, tapi kita perlu waspada. Bahwa sebetulnya di dalam diri kita itu ada kelemahan yang seperti ini. Yaitu yang bisa dipakai iblis pada saat siapa tahu kalau ternyata kita itu akan mengalami seperti itu. Kita saat itu tidak siap. Nah justru itu Pak, kalau saya melihat misalnya sidang-sidang korupsi dan sebagainya, kan tidak ada lalu kemudian orang yang ditangkap itu langsung kemudian dia mengatakan, ya betul Pak, saya memang sudah salah, saya memang korupsi, lalu kemudian dianukan saya korupsi misalnya sekian. Kok menurut saya itu kok nggak pernah ada begitu. Sampai nanti diusut lagi, ketemu lagi, diusut lagi, ketemu lagi, sampai dijejerin begitu. Itu lalu kemudian itu menjadi jumlah seolah-olah kesalahan demi kesalahan. Dalam hati saya cuman berpikir gitu, apa ini tuh memang orang lupa bahwa dia itu pernah berdosa atau bagaimana sih Pak? Ya sebetulnya manusia ujung-ujungnya, semua manusia itu kan ingin tanda petik membela dirinya sendiri. Ingin tanda petik tidak mengalami kesulitan. Ingin mengurangi akibat daripada kesalahan dan dosanya. Ingin gitu orang lain itu tetap menghormati dan memandang dia baik. Ingin diterima dan dipercayai omongannya. Nah, ingin yang seperti ini ya seringkali itu dimanifestasikan dalam bentuk penyangkalan. Tapi kan kita tuh juga tahu begitu. Kita kan punya hati nurani toh Pak. Apakah hati nurani itu lalu tidak kemudian tuh berbicara gitu. Saya kadang-kadang tuh terheran-heran kalau ada orang itu sampai lalu kemudian dari satu pengadilan lalu kemudian diadili lagi. Itu bulatnya tuh sampai seperti apa walaupun buktinya itu sudah ada di depan mata. Ya, itu kok juga masih menyangkal begitu. Dia masih melihat konsekuensinya. Kalau sampai dia mengaku itu seperti apa? Ya, itulah yang dia takuti. Dia tidak tertanggungkan. Oleh karena dia melihat hidupnya itu habis. Dia melihat reputasinya itu hancur. Dia melihat keluarganya tidak menghormati dia lagi. Dia melihat anak-anaknya tidak menghormati dia lagi. Dia melihat, nah untuk menjaga itu dia masih mencari cara berkelit. Cuma persoalan yang kita hadapi dengan Petrus ini munculnya kekuatan kelemahan dalam bentuk insting yang berbahaya sekali. Yang pada saat menghadapi hal tertentu, ini yang mengontrol hidupnya. Nah sehingga dia jatuh dalam kesalahan ini berulang kali. Bahkan nanti setelah dia itu diangkat lagi oleh Tuhan menjadi muridnya dalam Yohanes pasal 21, baru diangkat dia masih lagi. Instingnya tuh ngomong gitu loh. Kenapa kok cuma aku yang bakal sengsara? Padahal ini kan privilege, hak istimewa untuk ikut mencicipi cawan pahit yang Yesus itu minum. Tapi dia mengatakan, bagaimana dengan orang itu? Dia menunjuk Yohanes yang lagi lewat. Apa yang terjadi dengan dia? Jadi insting curious, insting membandingkan, insting jangan sampai aku yang menderita dan dia tidak menderita. Nah, ini sebetulnya dorongan-dorongan yang menjadi kelemahan pribadi daripada Petrus. Dan dia itu harus sadari. Dan itu ada pada sebagian besar dari kita. Di mana kita ini hidup juga selalu ngebelain akan perasaan-perasaan yang kita rasakan. Tapi seperti tadi Bapak katakan ya, di dalam Lukas pasal yang ke-22 dari penyangkalan yang pertama, kemudian penyangkalan yang kedua, masuk di dalam penyangkalan yang ketiga, itu kan ada jeda waktu 1 jam. Kenapa kok? Apa Roh Kudus itu lalu tidak membisikkan kepada dia? Lalu kemudian dia itu mulai, waduh udahlah, aku tak ndak ikut aja. Daripada nanti ditanya lagi, aku berbuat dosa lagi. Tapi kan dia tetap juga ada di situ gitu loh.
Dan tidak dicatat bahwa lalu kemudian diceritakan bahwa hati nuraninya itu sudah terus-menerus itu membisikkan begitu. Kenapa sih kok kamu tuh menyangkali? Kenapa Itu kok nggak suatu ada? misteri yang sebetulnya karena tidak dicatat detailnya dalam Alkitab, ya kita hanya bisa membuat dugaan-dugaan. Nah, dugaan-dugaan kita itu adalah satu pihak. Itu dorongan dari instingnya, itu ingin tetap itu sebetulnya tidak bisa meninggalkan akan di mana Tuhan itu dibawa. Dia merasa sebagai seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Jadi dia ingin terus mengikuti, dibawa kemana dia, diapakan dia. Nah, tapi itu tidak dibarengi dengan tanda petik gitu ya, kesetiaan dan keinginan sebetulnya membuktikan bahwa dia bukan setia tapi dia beriman kepada Tuhan yang di dalam Matius pasal 16 dia akui dari mulutnya adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nah, itu tuh tidak integrate. Sehingga oleh karena tidak integrate di dalam jiwanya, dia tidak ready sebetulnya menghadapi akan tantangan yang dihadapi saat itu. Sehingga yang muncul insting yang tadi, langsung dia menyangkali plus barangkali untuk meyakinkan apa yang dia sangkali, dia sampai bersumpah. Kalau sekarang ini di dalam Indonesia ini mungkin orang mengatakan bersumpah pocong atau apa. Nah, sampai seperti itu. Oleh karena apa? Ini memang pada saat dia ngomong keluar mulut itu kebablasan, sudah macam-macam, sudah tidak bisa dicegah lagi. Ini sebetulnya yang menjadi kelemahan dalam kehidupan manusia. Dan kita waspada. Jadi bagaimana Pak untuk menghindari ini dan untuk seperti tadi Bapak katakan, sebetulnya ya keinginan daripada kita itu untuk merasa dekat dengan Tuhan, kalau tidak dibarengi itu dengan kesetiaan kepada Allah yang hidup ini, itu lalu kemudian sebetulnya ini merupakan potongan-potongan daripada iman yang pada satu saat itu bisa kita merasa sangat dekat sekali, tapi di pihak yang lain pada saat kita harus menyangkali juga kita akan ngomong dengan gampang begitu. Ya sebetulnya hidup ini kan, makanya seorang ahli pernah mengatakan bahwa hidup atau kehidupan manusia itu disintegrated. Jadi manusia itu pecah-pecah. Jadi antara apa yang dia pikirkan, rasakan, itu apa yang tersimpan dalam hati, apa yang dia rencanakan, itu sebetulnya kadang-kadang itu betul-betul tidak menyatu. Pada saat orang berdoa kepada Tuhan pun, itu barangkali cuma 1/10 dari dirinya yang sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh karena dia tidak mampu untuk menyatukan 9/10 ya bagian yang lain. Jadi hidup yang seperti itu yang kita harus waspadai. Di dalam hidup yang broken ini, yang disintegrated ini, kita ingin sekali untuk mengasihi Tuhan. Kita ingin melayani Tuhan. Tetapi realitanya kita harus waspadai. Sehingga kita seharusnya pada saat menghadapi akan hari-hari dalam hidup ini, kita biasakan untuk mengenali diri dan mengatakan kepada Tuhan apa yang kita sudah kenali. Tuhan, pada saat aku melayani. Tuhan, pada saat aku menyanyi di paduan suara. Tuhan, pada saat aku... Ternyata ada sebagian besar saya tidak sungguh-sungguh ini. Pikiran saya kemana-mana. Dan saya tidak punya hati yang tulus. Waduh, jikalau kita sudah mulai belajar jujur itu, maka yang disintegrated tadi mulai integrate. Yang tadinya pecah tadi mulai disatukan oleh Roh Kudus. Sehingga kita siap untuk memberikan yang tanda petik lebih baik untuk Tuhan. Yaitu seluruh hidup kita. Yang sebetulnya perjalanan iman ini merupakan suatu perjalanan yang sangat menarik sekali. Oleh karena kompleksitinya daripada jiwa manusia yang seperti ini. Sehingga saya harap melalui topik membicarakan mengenai dosa, kelemahan, dan pengampunan, kita betul-betul mulai mengerti sebetulnya apa yang kita alami sebagai orang-orang percaya. Ya, jikalau Anda ingin sekali bergabung dengan kami menjadi hamba-hamba Tuhan, barangkali bisa mengambil program STH atau Sarjana Teologi atau MTH Master of Theology dalam berbagai bidang, bahkan konseling. Dan jikalau Anda dengan latar belakang apa saja ingin menjadi professional counselor, silakan
mengambil tes masuk pada bulan Mei atau bulan Juli, dan kami menyediakannya, dan jika saudara dipersiapkan menjadi professional counselor, kami mendapat pengakuan akreditasi dari berbagai, termasuk dari BAN PT, dari pemerintah Indonesia maupun dari ATC. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.